pelajaran tentang HAM, ya marilah kita sama-sama ya berdoa. Baik, siapa yang akan memimpin doa? Saya, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran PPKN, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Baik anak-anak, ya tadi kita sudah berdoa semoga apa yang kita pelajari ini mendapat manfaat bagi kita semua. Ya, baik. Nah selanjutnya Bapak ingin mengecek siswa-siswanya, ada di antaranya yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Berarti semoga pelajaran tinggi ya. Ya Pak, Tuhan telah memberikan kepada kita rahmat sehat, rahmat kesempatan waktu, sehingga kita hadir semua dalam belajar ini. Baik. Nah, sebelum kita masuk kepada proses belajar mengajar, untuk menambah semangat, menguatkan semangat, nah, marilah kita tunjuk pada siapa di antara kalian yang akan memimpin dia. Silakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini kita ada hal yang menyanyikan kita. 1, 2, 3. Belajar dengan penuh semangat. Kalau nggak semangat, ya hasilnya tentu tidak memuaskan. Baiklah, sekarang Bapak ingin menayangkan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian HAM. Jadi nanti setelah proses belajar ini kita sudah memahami, mengerti tentang apa itu hak asasi manusia. Yang kedua adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Jadi banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di negara kita ini. Nah, kita coba analisa ya sampai sejauh mana pelanggaran itu terjadi, dan ini pelanggaran ini sudah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang atau tidak, nanti adalah yang akan menjawabnya ya. Yang kedua adalah menganalisa kasus-kasus pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Jadi tidak hanya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau hukum, tapi juga dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Nah, berikutnya adalah memberikan contoh penegakan HAM dalam masyarakat. Ya, bagaimana contoh penegakan HAM? Inilah tujuan pembelajaran kita. Ada yang mau menanggapi? Untuk pemberian contoh dari penegakan HAM itu di masyarakat, apakah ada lembaga khusus untuk menangani kasus HAM tersebut? Ada yang tahu? Ada lembaga khusus yang menangani? Ada, Pak. Apa? Nama lembaganya Komnas Hak Asasi Manusia. Nah, oke, kita tidak ada Komnas HAM. Setiap individu, setiap kelompok, setiap komunitas masyarakat berkewajiban menegakkan HAM. Ya. Baiklah, ini tujuan pembelajaran kita. Untuk lengkapnya, mari kita lihat tayangan video yang Bapak buat seperti ini ya. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, keluarga korban pelanggaran dan aktivis HAM di Aceh hari ini telah unjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Tahun 2022 saja di Aceh terjadi sejumlah aksi kekerasan dan pelanggaran HAM seperti penembakan dan penyerangan. Baik, ya jadi tadi Anda sudah melihat video tentang peringatan
Hari Hak Asasi Manusia di dunia. Dalam video tersebut sudah terlihat pesan-pesan, sudah terlihat tuntutan-tuntutan yang mana tuntutan dan pesannya itu adalah sangat padat, singkat, namun mempunyai makna yang luas. Baik, silakan di antara kalian yang akan menanggapi. Nama saya Devi. Saya ingin bertanya kepada siswa yang lain, apa sih Dewan Pembentukan Rekonsiliasi itu? Ya, baik, Devi. Devi mempertanyakan apa itu Dewan atau Komisi Konsiliasi. Siapa yang bisa mengapa? Saya Jessica Paulina, saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Kalau rekonsiliasi itu adalah pembentukan panitia independen yang berfungsi untuk memulihkan keadaan seperti semula. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Mas? Salah. Maksud dari video itu kan aktivis melakukan jalan mundur. Maksudnya itu apa? Ada yang bisa menanggapi apa itu jalan mundur? Saya Devi, saya akan menanggapi pertanyaan dari Musara. Maksud jalan mundur di video ini itu kembali ke masa lampau di mana ada penegakan HAM yang kita tuh sudah sama-sama damai dan tentram hidupnya. Baik, yang lain siapa? Ada lagi yang lain? Ya, baik. Nama Nama saya Afrika Dinovi. Saya ingin menambahkan jawaban dari Devi. Aksi tersebut bertujuan untuk menentang pembatasan HAM. Mereka ingin dibebaskan soal HAM. Nah, yang kedua, aksi demonstrasi di Aceh seperti video tadi untuk menentang seringnya terjadi unjuk rasa, kekerasan, penembakan, serta penyerbuan, serta mendesak pemerintah untuk membentuk komisi rekonsiliasi seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Jessica. Baiklah, kalau sudah cukup, video ini memberikan kepada kita wawasan, gambaran tentang apa itu hak asasi manusia dan apa bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Maka oleh sebab itu, marilah kita lihat apa topik pembicaraan dalam pelajaran kita ini. Ya, baik, setelah kalian membentuk kelompok masing-masing, kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberi nama kelompoknya. Nah, nama kelompok itu sesuai dengan kasus pelanggaran HAM. Di sini ada beberapa kasus seperti kasus Masina, kasus Munir, kasus aktivis 98, kasus Mesuji. Jadi oleh sebab itu kasus-kasus ini nanti saya perkenalkan kepada kelompoknya mengambil. Namun demikian, kalian sudah siap? Siapa ketua kelompoknya? Dan siapa sekretarisnya? Baik, nanti kalian ambil artikel ini dan langsung artikel ini nama kelompoknya. Ya, baik, silakan ketua kelompoknya datang ke meja bapak ini untuk mengambil artikel masing-masing. Silakan. Sesuai. Kelompok di depan, apa nama kelompoknya? Masudi. Mana ada yang punya pendapat tentang kasus Munir ini? Meninggal gara-gara dia ada yang ingin meracuni selagi dia tidak mengalami dia racunnya di dalam makanan, dan yang udah ketahuan tersangkanya itu sebenarnya belum pasti sih, tapi yang di keterangan di artikel ini tuh pilotnya, jadi pilotnya itu kena hukuman penjara sampai 14 tahun. Munir itu siapa sih sampai dibunuh? Munir itu penegak HAM. 98. Saya di sini akan mengajak kalian untuk berdiskusi tentang aktivis 98. Di sini itu termasuk salah satu contoh pelanggaran HAM Indonesia, termasuk penculikan aktivis batu dari 98. Di sini tuh maksudnya itu penculikan dan
pro demokrasi, yaitu sekitar 23 aktivis. Itu terjadinya itu sekitar menjelang pelaksanaan pemilu 97 dan 98 dan terjadi pada sidang umum MPR tahun 1998. Tadi udah deh, itu kenapa bisa dilarang? Kenapa bisa diculik gitu? Emang ada perusahaan itu untuk dinaikkan gajinya, terus akhirnya dia ngajak teman-temannya supaya unjuk rasa ke perusahaannya itu supaya gajinya tuh naik. Terus akhirnya pas dia udah mau unjuk rasa, nah pas jam 10 kurang lebih dia tiba-tiba nggak pulang. Dia hanya diculik itu, tapi nggak tahu siapa yang nyulik. Jadi telah diskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM dari kelompok masing-masing, maka sekarang tibalah saatnya kita untuk mempresentasikan hasil dari laporan diskusi masing-masing. Oleh sebab itu kita silakan kelompok mana yang dulu, silakan. Munir, silakan Munir. Cepat. Baik, kita dengar kelompok Munir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya PKD Novit, mewakili dari kelompok Munir di bagian Lampung Tengah. Nah, jadi menurut diskusi kelompok kami, kasus Munir ini adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam pelanggaran HAM berat, apa kita mengenal seorang Munir terlebih dahulu. Munir itu adalah seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Contohnya pembunuhan Masina dan kasus Timur Timur. Nah, Munir lahir di Malang 8 Desember 1965. Nah, dia meninggal pada tanggal 7 September 2004, yaitu saat perjalanan ke Amsterdam, Belanda. Nah, dia dibunuh di pesawat oleh seorang pilot. Nah, menurut spekulasinya, ada yang mengatakan dia serangan jantung, lalu ada yang mengatakan diracun, lalu ada yang mengatakan dibunuh juga, ada yang mengatakan dicekik, seperti itu. Banyak spekulasi-spekulasi yang mengatakan sampai akhirnya Munir meninggal. Nah, dugaan sementara pilotlah sebagai tersangka yang ikut merencanakan pembunuhan Munir dengan cara meracuni makanan dan minuman Munir, sehingga pilot tersebut dipenjara selama 14 tahun. Nah, karena terbukti bahwa dengan sengaja menaruh arsenik di makanan Munir. Nah, puluhan orang demonstran yang mengatasnamakan sahabat Munir akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, aksi tersebut digelar untuk memperingati 9 tahun tewasnya aktivis hak asasi manusia Munir. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan diberikan tanggapan. Siapa yang mau menanggapi? Silakan. Ya, saya Muhammad Rasidin. Pengen menanggapi dari Apik. Kan pembunuhan Munir itu kan termasuk pelanggaran HAM berat. Penyelidikannya juga masih belum pasti ya. Nah, itu tujuan Munir dibunuh itu untuk apa? Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rasidin. Jadi tujuan Munir dibunuh ini adalah menurut para orang Belanda dan masyarakat di Indonesia, terutama komunis-komunis pada saat itu, Munir adalah orang yang paling berbahaya dan posisi mereka akan terancam apabila Munir tidak segera dibunuh. Maaf, mau ini bertanya lagi. Itu berbahayanya dalam segi karena dia seorang aktivis HAM atau karena para komunis ini berusaha ingin menguasai Indonesia? Yang lain mungkin membantu temannya yang lain, kelompok Munir. Ya, silakan dibantu. Nama saya Nur Sahara, saya akan menambahkan jawaban dari Apik. Kalau menurut saya itu Munir itu memang berbahaya bagi para
pejabat-pejabat karena Munir itu menegakkan keadilan. Dan Munir sangat berperan penting dalam HAM untuk menegakkan keadilan. Jadi bahaya dalam menegakkan keadilan. Maaf, Sarah, bukankah penegakan hukum di Indonesia juga ada lembaga lain selain Munir? Kenapa hanya Munir yang dibunuh? Kenapa tidak yang lain? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasul tadi. Pertanyaan mengapa ini Hanya Munir. hanya Munir ya? Iya, ya. Begini, menurut saya, bagi Munir, para pejabat-pejabat serta lembaga-lembaga penegakan HAM pada saat itu tidak berperan sebagaimana mestinya. Jadi akhirnya dengan inisiatifnya dan kesadaran sendiri dia menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Baik ya? Ya, baik, sudah cukup ya diskusi dari kelompok Munir. Silakan duduk. Intinya Munir ini adalah pejuang hak asasi manusia, pejuang dari aktivitas masyarakat, bukan atas nama negara, sehingga dengan demikian berbahaya bagi negara, pertama sekali bagi oknum yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya mari kita kelompok berikutnya. Silakan kelompok aktivis 98. Saya kalau dari kelompok 4, kelompok aktivis 98, saya mewakili kelompok saya. Ini hasil diskusi kelompok aktivis 98. Sebelumnya, aktivis 98 ini adalah salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu kasus penculikan dan penghilangan secara paksa, yaitu para aktivis pro demokrasi, yaitu sekitar 23 aktivis yang diculik. Peristiwa ini terjadi menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Namun hanya satu yang terbunuh dan 9 dilepaskan. 13 orangnya lagi itu belum diketahui sampai sini. Pada kasus ini kesimpulan kelompok kami yaitu ini melanggar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, agama dan norma-norma yang berlaku. Pada undang-undang sendiri ini melanggar pelanggaran pada undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. Walaupun pada sebelum reformasi tersebut itu belum ada undang-undang yang mengatur, sebenarnya banyak para masyarakat sendiri yang ingin menegakkan HAM. Namun belum ada yang berani untuk melawan para pejabat-pejabat tersebut, karena para aktivis demokrasi ini sendiri yang melawan, akhirnya mereka disiksa dan dihilangkan. Kalau dalam agama sendiri, dalam setiap agama tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti, dan ini termasuk pelanggaran yang cukup berat. Pancasila melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan norma-norma seperti norma budaya, agama, sila. Perasaan kami sendiri mendengar ini, kami sangat prihatin apa yang terjadi pada Indonesia sebelum adanya undang-undang HAM. Baik, itulah presentasi dari kelompok aktivis 98 ya. Baik, silakan siapa yang memberikan tanggapan? Nama saya Meliana Sulistiani, saya ingin menanggapinya. Apakah penyebab pasti bisa terjadi pelanggaran tersebut? Penyebabnya sendiri ini terjadi, ini kan mau dilaksanakan pemilu tahun 1997 dan banyak aktivis pro demokrasi, jadi kayak menantang gitu. Nah di situ tuh para pejabat tuh nggak suka ada yang menentang kayak gitu. Nah dipastiin tuh ada 23 aktivis itu yang menentang, benar-benar menentang, dan akhirnya itu mereka diculik, dihilangkan biar nggak ada yang seperti mereka lagi. Baik, mungkin ada kelompoknya menanggapi, nambah tanggapan. Nama saya Karina Bezinski Breno. Alasan mereka menentang itu kenapa?
Saya Muhammad Rasidin ingin menanggapi dari pertanyaan Fenda. Alasan mereka menentang karena mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah bertindak sewenang-wenang dengan kemauannya mereka sendiri. Lalu para rakyat yang merasa tersiksa ataupun dia merasa tidak nyaman, mereka ingin melawan. Tapi sayangnya pemerintah memegang besar kekuasaan. Terima kasih. Jadi pada tahun 98 sebelumnya mereka menentang pemilihan umum karena pemilihan umum itu tidak merubah sistem pemerintahan, artinya mempertahankan status quo dari pemerintahan Orde Baru. Tidak ada perubahan. Nah, itulah tokoh-tokoh 98 melakukan gerakan. Ya, jelas saja dia berhadapan dengan pihak penguasa. Itulah ya. Baik. Nah, kita sudah selesai diskusi kelompok masing-masing dan telah dipresentasikan. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan ya apa kesimpulan daripada diskusi kita ini. Silakan. Siapa di antara Anda yang menyimpulkan ke depan? Baik. Sendiri. Kalau misalkan kita masyarakat minta menegakkan HAM kepada pemerintah, kalau pemerintah sudah berusaha untuk menegakkan HAM, tapi kalau dari masyarakat sendiri kita nggak ada pedulinya, kita nggak ada kesadaran buat menegakkan HAM, itu percuma ada lembaga-lembaga tersebut. Jadi harus memiliki kesadaran masing-masing. Baik, ada lagi yang menambahkan kesimpulannya? Silakan. Iya, saya akan menambahkan kesimpulannya tadi. Jadi menurut saya dari hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Nah, jadi apabila hak ini dilanggar, tentunya kita harus dapat menegakkannya dengan cara mungkin yang pertama mengadukan, yang paling mudah adalah mengadukan kepada Komnas HAM. Yang kedua adalah baru yang lebih tinggi lagi mengadili para pelaku-pelaku atau oknum-oknum pelanggaran HAM. Nah, lalu baru yang ketiga memenjarakan dan menghukum pelaku-pelaku pelanggaran HAM ini. Ya. Saya Jessica Paulina. Saya memiliki kesimpulan menegakkan HAM dengan menerapkan arti hidup berbangsa dan bernegara, melaksanakan dan mempertahankan hukum dengan sebaik-baiknya sesuai UUD 1945 dan tidak menerapkan sikap kekuasaan tersendiri atau individualis. Baik, ya. Jadi semua kita sudah bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari topik pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dalam rangka bisa menjawab kesimpulan pembelajaran kita. Ya. Jadi dengan demikian, sebelum kita akhiri proses belajar kita ini, marilah kita minta kepada salah seorang dari teman Anda untuk memimpin yel-yelnya. Silakan. Setelah kita melakukan diskusi, kita akan menyanyikan sedikit yel lagi. Menyanyikan Maju Genta. 1, 2, 3. Silakan dicatat tugasnya. Yang pertama tugas kelompok, yaitu membuat karya tulis dengan tema upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.
upaya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas ini silakan dicari sumber-sumbernya di mana saja, buku, internet, surat kabar dan sebagainya. Nah, lama waktunya Bapak beri kesempatan selama 3 minggu, ya. Itu tugas pokok. Sekarang tugas secara pribadi, ya, yaitu membuat slogan atau poster yang membawa pesan tentang penegakan HAM. Nanti tugas pribadi ini akan kita seleksi mana yang terbaik, akan kita tempelkan di lingkungan kelas kita. Ya. Lamanya tugas yaitu 1 minggu. Ya, cukup? Ada yang perlu tanya? Enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita telah mengakhiri pembelajaran kita ini dengan topik pelanggaran hak asasi manusia. Dan sebab itu, marilah kita mengucapkan kata akhir dari pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.